Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Ibu Teresia Pinaka selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Edria Ruwaida Yumna dari Rombel 3, NPM 2503010129. Topik yang saya sampaikan hari ini adalah tempe kemul, kuliner tradisional khas Kabupaten Wonosobo. Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional yang mencerminkan keragaman budaya dan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki makanan khas yang mempresentasikan karakter geografis, sumber daya alam, serta cita rasa masyarakat setempat. Kuliner tradisional berfungsi tidak hanya sebagai konsumsi, tetapi juga sebagai identitas dan simbol warisan budaya bangsa. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di dataran tinggi dan diapit oleh dua gunung besar, yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Selain itu, terdapat dataran tinggi Dieng yang dikenal sebagai negeri di atas awan karena berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis yang sejuk, udara bersih, serta kesuburan tanah vulkanik menjadikan Wonosobo ideal untuk pertanian dan pengembangan usaha mikro berbasis pangan lokal. Dari kekayaan alam dan budaya inilah muncul berbagai kuliner khas, salah satunya tempe kemul. Tempe kemul adalah olahan tempe goreng yang dibalut adonan tepung berbumbu kuning kunyit, lalu ditaburi daun ducai yang diiris halus. Warna kuning keemasan dari kunyit dan aroma ducai yang khas menjadikan tempe kemul memiliki karakter unik dibandingkan tempe goreng daerah lain. Hidangan ini biasanya disajikan hangat, bertekstur nyah di luar dan lembut di dalam. Sering menjadi pelengkap mie ongklok atau camilan sore hari di warung kaki lima Wonosobo. Rumusan masalah: bagaimana sejarah asal-usul, makna etimologis, serta peran sosial ekonomi tempe kemul sebagai kuliner khas Kabupaten Wonosobo. Tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tempe kemul dari perspektif sejarah, budaya, dan ekonomi lokal sebagai bagian dari kuliner tradisional khas Wonosobo. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu 1. Studi pustaka, menelaah sumber tertulis resmi seperti WBTB Kemendikbud, artikel jurnal, dan portal berita lokal Wonosobo. 2. Penelitian lapangan, wawancara dengan pedagang tempe kemul di sekitar alun-alun Wonosobo dan daerah Kertek, serta observasi proses pembuatan dan penyajian. Hasil penelitian: 1. Etimologi nama tempe kemul. Kata kemul berarti selimut yang menggambarkan cara penyajian tempe yang diselimuti adonan tepung berbumbu. Nama ini mencerminkan filosofi lokal tentang kehangatan dan kebersamaan di udara dingin Wonosobo. 2. Sejarah dan kemunculan tempe kemul. Tempe kemul muncul di tradisi masyarakat agraris Wonosobo yang akrab dengan hasil kedelai. Sejak tahun 1980-an, tempe kemul sudah menjadi menu harian masyarakat desa. Pada tahun 2022, tempe kemul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kemendikbud. 3. Penyebaran dan popularitas. Kini, tempe kemul mudah dijumpai di seluruh Wonosobo, bahkan merambah ke Banjarnegara, Magelang, dan Purworejo. Penjual mie ongklok hampir selalu menyediakan tempe kemul sebagai pelengkap dan beberapa UMKM telah memproduksi versi instan beku untuk pasar luar daerah. Diskusi: tempe kemul tidak hanya hadir sebagai makanan sehari-hari, tetapi juga sudah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Wonosobo, khususnya di Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, yang dikenal sebagai salah satu pusat pelaksanaan Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo. Setiap tahun, terutama pada momentum Idul Fitri, ribuan wisatawan lokal dan mancanegara datang ke Desa Kembaran untuk menyaksikan pemandangan spektakuler ratusan balon udara dalam acara festival ini yang dilepaskan ke langit. Dalam suasana pesta rakyat itu, tempe kemul selalu menjadi kuliner yang wajib hadir di setiap tenda, warung, dan stand di sekitar lokasi festival. Aroma gurih tepung berbumbu, kunyit, dan taburan daun ducai menyatu dengan udara sejuk pegunungan, menciptakan pengalaman kuliner yang sangat khas.
Selain di event balon udara, tempe kemul juga menjadi pelengkap utama di makanan khas lain seperti mie ongklok dan nasi megono. Masyarakat Wonosobo sering menyebut bahwa belum lengkap makan mie ongklok tanpa tempe kemul. Makanan ini juga sering disajikan di warung tradisional, pasar pagi hingga restoran wisata. Di masa kini, keberadaan glamping di kawasan Dieng, Sikunang, dan Wonosobo Utara turut mengangkat tempe kemul sebagai bagian dari menu lokal khas dataran tinggi. Wisatawan dapat menikmati tempe kemul hangat di tengah dinginnya malam Wonosobo, simbol perpaduan antara tradisi dan modernitas yang harmonis. Lebih dari sekedar pangan, tempe kemul memiliki nilai sosial dan simbolik yang kuat. Di tengah udara sejuk pegunungan, makanan ini menjadi penghangat dan perekat kebersamaan antar warga. Filosofinya mencerminkan kehidupan masyarakat pegunungan yang sederhana, hangat, dan saling menjaga kebersamaan. Dengan demikian, tempe kemul berfungsi sebagai kuliner budaya, makanan rakyat yang mengandung makna sejarah dan kebanggaan daerah. Kesimpulan, tempe kemul bukan hanya ikon kuliner Wonosobo, tetapi juga cermin identitas budaya masyarakat Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, daerah yang menjadi tuan rumah Festival Balon Udara Wonosobo yang mendunia. Keterkaitan antara event budaya, kondisi geografis pegunungan, dan kuliner tradisional menjadikan tempe kemul bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari ritual sosial dan pengalaman wisata. Makanan sederhana ini berhasil menembus batas ruang dan waktu, tetap populer di kalangan masyarakat lokal, sekaligus diminati oleh wisatawan yang ingin merasakan cita rasa asli negeri di atas awan. Kritik dan saran, penelitian ini masih bersifat deskriptif, diperlukan studi longitudinal dan meneliti perubahan selera konsumen, perkembangan usaha mikro tempe kemul, serta strategi penguatan branding tempe kemul Wonosobo dalam peta kuliner nasional. Terima kasih, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.